lagi Sobat Cerdas Indonesia. Bertemu dengan saya Henry Gunawan Pandia. Hari ini saya akan membahas materi terkait dengan present value. Materi ini adalah materi lanjutan yang saya sampaikan dari materi sebelumnya. Kita sudah membahas terkait dengan future value, dan ini berhubungan dengan time value for money. Kenapa saya ingin membahas materi ini? Karena menurut saya materi ini akan sangat dibutuhkan untuk membuka wawasan kita untuk mulai melakukan investasi sedini mungkin atau secepat mungkin. Karena apa? Karena faktor investasi atau faktor pengembalian hasil atau apa yang kita dapatkan itu sangat tergantung dari kecepatan atau titik awal kita melakukan investasi. Nah, yang dimaksud dengan present value adalah nilai yang kita dapatkan hari ini apabila sesuatu itu kita akan dapatkan di masa yang akan datang, gitu. Kita perlu mengetahui bahwa nilai waktu itu akan sangat berhubungan dengan salah satu faktor yang berkali-kali atau berulang-ulang kita sampaikan adalah inflasi, ya. Kita harus memperhatikan faktor inflasi tadi, karena nilai uang akan tergerus dengan adanya inflasi. Nah, yang menjadi faktor yang penunjang dari present value ini, investor cerdas Indonesia, yang pasti adalah waktu itu sendiri. Yang kedua adalah parameter return yang kita ambil. Nah, parameter return yang kita ambil itu apa gitu? Biasanya standar yang paling sering dipakai untuk return ini adalah suku bunga investasi. Paling rendah biasanya deposito, ya. Jadi kalau sekarang berapa sih suku bunga deposito? Itu di kisaran mungkin untuk bank-bank BUMN sekitar 3,5, ya, 3,5 annual interest gitu. Jadi secara tahunan 3,5 kita dapatkan. Kalau dibagi 12 ya kecil sekali, ya. 3 dibagi 12 ya kurang lebih per bulannya kita mendapatkan imbal hasil seperti itu. Nah, apabila kita berbicara tentang present value, coba Bapak Ibu bayangkan bahwa nilai uang di 10 tahun lagi itu nilainya tentu akan berbeda, gitu. Kalau hari ini saya bisa beli makanan contohnya 1.000 untuk satu bungkus roti gitu, ya, roti tawar gitu. Mungkin di tahun depan uang 1.000 itu sudah tidak bisa untuk membeli satu buah roti tawar yang sama, gitu. Jadi ada penurunan nilai yang terjadi pada saat waktu itu berganti. Nah, ukuran yang dipakai biasanya kita pakai nilai inflasi bisa, atau ukuran-ukuran return yang kita rasa itu cukup moderat buat kita atau cukup cocok. Banyak orang ya biasanya menggunakan suku bunga deposito sih biasanya, ya, atau mungkin menggunakan parameter-parameter yang lain. Hari ini hujan, jadi mungkin ada suara-suara gemericik sedikit, ya kita nikmatin aja, ya. Jadi parameter itu akan menurunkan nilai uang yang kita miliki di beberapa tahun ke depan dibandingkan dengan saat ini. Artinya kalau kita punya uang 100 saat ini, itu akan jauh lebih berharga daripada kita memiliki nilai uang 100 di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau kita memiliki nilai uang di 100 di masa sekarang, itu kalau kita gunakan atau kalau kita investasikan dengan menggunakan standar return yang kita pakai, itu nilainya akan besar. Mungkin ini akan membuka wawasan kita bahwa kita harus memanfaatkan setiap investasi atau aset yang kita miliki untuk bisa berkembang menggunakan instrumen investasi yang terbaik, yang teraman, yang sesuai dengan kita. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal, komen silakan lakukan. Nanti saya akan coba jawab sebaik mungkin. Terima